Pikiran kita tidak perlu merenung tentang itu lagi. Kita tidak perlu mencari informasi tentang itu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus implikasinya sekarang ini, sebelum kita memfilsafatinya ya, kita lihat teknis-teknisnya. Implikasi itu berarti semacam efeknya. Kalau kita mampu istiqomah, pikiran kita akan tenang. Kenapa? Sesuatu itu kita istiqomai kan berarti kita sudah mantep. Kalau sudah mantep kan kita tidak perlu berpikir panjang lagi. Pikiran kita tidak perlu merenung tentang itu lagi. Kita tidak perlu mencari informasi tentang itu lagi. Kita tidak perlu membahas pro kontra tentang yang kita lakukan. Kita tidak perlu mikir istikharah mana yang kita putuskan. Kalau sudah kita istiqomai berarti sudah mantap, pikiran sudah lebih tenang. Kita sudah mengalami sendiri, menjalaninya langsung. Jadi implikasinya istiqomah pada pikiran jadi tenang. Jadi ilustrasinya kayak orang kalau menikah itu loh. Sebelum menikah kan pikirannya macam-macam. Sudahlah nikah saja, jalani lebih tenang. Ya tetap ada masalah, tapi kan tidak segalau waktu belum nikah. Nah, istiqomah kan juga begitu, dijalani saja, dirutinkan, nanti pikiran jadi lebih tenang. Sebelum dijalankan kita kan masih gamang, galau, berpikir ini, berpikir itu, ada pro, ada kontra. Jadi lebih capek. Tapi begitu kita istiqomai, oh seperti ini toh rasanya. Kita pikiran terus tidak banyak tanya lagi. Ini implikasinya. Jadi kalau ingin tenang, kadang-kadang ada baiknya wawasan-wawasan yang mungkin di pikiran kita masih kacau balau itu ya, ayo kita tinggalkan, kita istiqomai menjalankan yang mantap saja, kita yakini saja dulu. Nah ini level pikiran. Yang kedua level perbuatan. Level perbuatan, kalau kita istiqomah biasanya tambah mantep dan tambah mudah. Awal menjalani sulit, tapi begitu kita istiqomah tambah gampang sekarang. Jadi itu untungnya orang istiqomah. Pak, saya ngajinya belum lancar ya Pak, saya pingin kursus lagi mungkin itu bagus, tapi kursus tidak dipakai sama saja, mending kamu istiqomai ngaji, lama-lama lancar. Jadi semakin diistiqomai biasanya semakin mudah. Kayak kalian lah, latihan ngomong di depan orang banyak, itu daripada kalian beli buku banyak-banyak tentang cara ngomong di depan orang lain, mending latihan saja langsung ngomong. Nah, tambah lama akan tambah mudah. Mungkin pertamanya pelegak-peleguk, masih E-nya masih banyak. Begini, E-nya banyak. Jadi, kalau E-nya masih banyak, masih harus sering latihan. Nah, saya juga dulu waktu ngaji filsafat awal-awal mungkin ya banyak E-nya juga. Tapi kan karena sudah sampai sekian ratus sesi, ya jadi lebih lancar sekarang. Jadi maka istiqomai sesuatu. Kalau ada kesulitan, istiqomai. Kadang-kadang jalan istiqomah yang berulang-ulang itu tiba-tiba terbuka. Itu yang tadi disebut hidayah, yang tidak terduga-duga. Mungkin di luar konteks usaha kita, tapi itulah kuasanya Allah. Kita dapat kemudahan karena istiqomah. Oke, baik. Jadi yang pertama itu kita lebih mantap, lebih mudah. Yang kedua, kita mendapatkan makna yang lebih dalam dibandingkan sekedar
menjalani sekali-sekali atau malah tidak menjalani, hanya ngerti teorinya saja. Dengan menjalankan secara istiqomah, kita semakin menghayati, semakin ngerti maknanya. Ini yang tidak bisa diperoleh oleh orang luar, outsider. Orang yang hanya lihat saja akan sulit menangkap kedalaman. Dia bisanya hanya lihat gejala. Misalnya kalian tidak pernah pacaran, menilai orang pacaran itu hanya lihat gejalanya. Menurut saya Pak, pacaran itu hanya bikin repot saja, bikin ribet saja, menghabiskan waktu, menyusahkan, karena kamu lihat dari luar. Padahal mungkin yang ngalami kelihatan ribet, repot, tapi dia bahagianya luar biasa. Nah, ini namanya kedalaman yang tidak diperoleh, yang hanya melihat dari luar. Nah, orang istiqomah karena mengalami langsung mendalami, ya dia paham benar. Ini efeknya istiqomah. Kemudian karena berulang-ulang mengistiqomahi kebaikan tertentu, maka kebaikan itu akan mengakar menjadi karakter. Ini untungnya. Jadi istiqomah itu awalnya berat, tapi nanti akhirnya akan jadi sangat ringan karena dia tertanam jadi karakter kita. Sering saya ceritakan ya, mungkin kalian mengawali sholat tahajud saja, itu kan berat. Bangun di malam hari untuk sholat itu jauh lebih berat daripada bangun di malam hari nonton sepak bola. Ya karena ini kan sesuatu yang kalian enggan kan bangun. Tapi coba kalian istiqomai dalam jangka waktu tertentu, nanti sebaliknya. Kalau malam hari kamu kelewatan tidak tahajud, rasanya kamu menyesal, tidak enak. Nah ini berarti apa? Sudah jadi karakter. Kalau kita terbiasa jujur, bohong itu kan tidak enak. Sama, kalau kita terbiasa bohong itu mungkin jujur itu rasanya cringe ya, jadi aneh. Ternyata aku masih bisa jujur juga ya. Padahal biasanya ya ndobos terus aku ngomongin, ternyata ada jujurnya juga, jadi aneh. Nah ini namanya sudah jadi karakter. Maka keuntungan dari istiqomah antara lain, kebaikan itu akan jadi karakter sehingga mudah nanti dijalankan, tidak berat lagi. Jadi ini kan orang kemudian menyebutnya inilah nikmatnya ibadah. Tidak berat, justru kalau kita tinggal kita rasanya tidak enak. Terus tentu saja secara sosial membangun citra diri kita. Kita tercitrakan, dicitrakan sebagai orang baik. Niatnya tidak pencitraan, tapi pasti tetap kita dapat citra dari masyarakat. Tidak usah khawatir. Jadi logikanya tidak bisa dibalik. Kalau kita niatnya hanya mencari citra saja, pencitraan saja, ya mungkin hanya citra saja yang kita dapat, tapi yang lain tidak. Kedalaman kita tidak dapat, kemantapan, kemudahan, karakter kita tidak dapat. Tapi kalau kita nawaitunya memang istiqomah dalam kebaikan, tidak menarget citra sama sekali, ya kita akan dapat semua termasuk citranya. Nah ini implikasinya istiqomah. Yang ketiga, yang spiritual. Orang itu kalau mengistiqomai kebaikan, maka kebaikan yang dia istiqomai itu paling tidak akan berfungsi 5 secara spiritual. Yang pertama fungsi tawajud. Tawajud itu dia akan membawa kita pada kesadaran mengenai yang maha wujud, membawa pada kesadaran ilahiyah. Jadi ketika kita jadi orang baik, jadi orang benar, kebaikan, kebenaran yang kita jalankan itu akan membuka mata kita, lahir maupun batin, tentang hadirnya Allah. Ini namanya fungsi tawajud.
Yang kedua, mengistiqomahi kebaikan akan berfungsi tajarrud. Tajarrud itu berarti sekarang kita sibuk dengan kebaikan, berarti yang tidak baik menyingkir semua, yang duniawi menyingkir semua. Ini kita jadi tajrid, hidup satu-satunya demi kebaikan itu sendiri, mencari ridhonya Allah. Ini namanya fungsi tajarrud. Yang ketiga, tazkiyatun nafas. Tentu saja ketika isi jiwa kita yang positif-positif, yang terang-terang, yang gelap tersingkirkan, otomatis terjadi pembersihan jiwa. Jadi maknanya luar biasa ternyata istiqomah itu. Kemudian yang keempat, selain pembersihan jiwa ada hikmah. Kita ketemu makna-makna yang dalam, yang tidak mungkin diperoleh dengan orang yang hanya melakukan kebaikan sambil lalu secara dangkal. Dan yang terakhir tentu saja fungsi dakwah. Fungsi dakwah itu menarik orang lain untuk mengikuti kita. Ini hukum tarik-menariknya main. Kita jadi orang yang menebarkan aura kebaikan sehingga yang lain terpicu untuk juga melakukan kebaikan. Ini namanya fungsi dakwah. Wah, temanku ini tiap hari ngaji terus jadi tidak enak. Ya sudahlah, sekali-sekali aku juga pengen ikut ngaji. Ini fungsi dakwahnya main. Wah, ini hari Senin biasanya temanku ini puasa Senin Kemis. Sekalian puasa lah, ndak enak nanti daripada aku di luar juga ndak ikut makan, ndak ikut jajan, sungkan sama dia, sekalian lah. Ini namanya fungsi dakwahnya main. Jadi secara spiritual ternyata mengistiqomahi sesuatu itu manfaatnya besar. Dia tawajud, dia tajarrud, tazkiyatun nafas, sekaligus dengan melakukan kebaikan secara istiqomah kita menemukan banyak hikmah dan otomatis kita berfungsi sebagai pendakwah, orang yang menularkan, mengajak pada kebaikan. Nah, ini implikasi logisnya. Jadi kalau dipikir-pikir ya istiqomah itu manfaatnya besar, baik untuk pikiran, perbuatan, maupun dimensi spiritual hidup kita. Oke, untuk malam hari ini saya cukupkan sekian dulu. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan, mungkin 1-2 kekurangan apa, mohon dimaklumi. Kalau ada kekhilafan, kealpaan yang teman-teman ngerti benernya seperti apa, ya silahkan disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq, wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.